Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PPQM dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Kali ini di video tutorial ini saya akan melanjutkan review saya tentang materi SAP Indonesia.net ya. Di video tutorial sebelumnya saya sudah membahas lengkap tentang SAP PP yang ini ya, yang silabus SAP PP. Kemudian sekarang kita akan lanjutkan lagi ke review dari SAP PPPI dan PP Others ya. Apa saja materi yang ada di silabus SAP PPPI? Mari kita lihat ya. Di sini ada materi tambahan dari SAP PP. Ada materi ke-1 sampai materi ke-11 dan mungkin akan berlanjut terus ya sesuai dengan perkembangan dari SAP PP ya. Dimana sebelum kita masuk ke materi ada 3 hal proses manufacturing ya yang dibahas di SAP Indonesia.net ini. Pertama yang discrete manufacturing ya. Discrete manufacturing adalah proses manufacturing yang sifatnya sederhana begitu ya. Sederhana. Misalnya dalam produksi mil ya. Bagaimana cara membuat CPO? CPO adalah minyak kelapa sawit ya, di mana dia bahan bakunya adalah biasa disebut dengan FFB ya. FFB kemudian digiling gitu ya. Digiling sampai dari proses penggilingan itu nanti ada proses sterilisasi sampai ke proses pemerasan dan pada akhirnya adalah mengeluarkan minyak ya, minyak kelapa sawit yang terus disaring di dalam tangki-tangki gitu ya. Maka itu yang digunakan adalah proses manufacturing yang sederhana ya, tidak kompleks. Boleh menggunakan batch atau tidak. Yang kedua adalah proses manufacturing model proses industri ya. Biasanya ini adalah proses manufacturing yang digunakan untuk chemical ya. Untuk chemical, untuk makanan, proses produksi food gitu kan ya. Di mana mereka mewajibkan adanya batch ya. Tidak bisa menggunakan production order, tapi menggunakan proses industri atau proses SAP PPPI ya. Kenapa demikian? Karena itu tadi dari misalnya contoh misalnya dalam pembuatan tablet ya. Tablet obat dan itu kan ada batch-nya, ada date of manufacturing-nya, ada expired-nya gitu ya. Dari pembuatan obat itu tentu saja ada romet-romet yang diracik ya sehingga menjadi obat. Sehingga di dalam proses manufacturing itu tidak mungkin kita melakukan proses mengurai kembali ya, mengurai misalnya dari tablet diurai lagi menjadi bahan baku itu tidak mungkin. Misalnya dari contoh makanan juga begitu. Dari makanan misalnya di pembuatan proses milk ya susu ultra misalnya contoh lah gitu ya. Di dalam kemasan itu kalau sudah jadi tidak mungkin kita melakukan proses daur ulang gitu ya. Nah, makanya di dalam industri yang seperti itu menggunakan proses manufacturing SAP PPPI dan mengharuskan adanya batch itu ya ketentuannya. Oke, yang ketiga adalah proses manufacturing repetitive manufacturing. Ini lebih sederhana lagi ya, yaitu dia semuanya tersummarikan di dalam satu tikot gitu ya. Baik itu bomnya, routingnya, work centernya dia betul-betul dalam satu proses gitu ya. Nanti Anda bisa lihat di sini juga saya membahas tentang repetitive manufacturing, konsepnya nanti Anda bisa ikuti flow-nya gitu ya. Oke, kita mulai dari SAP PPPI ya. Sekarang kita menginjak ke manufacturing yang model proses industri ya. Di sini ada 2 ya. Saya bagi ada 2, yaitu yang pertama tentang master datanya. Master data yang ada di proses industri itu hampir sama ya, seperti kayak production order, tapi lebih ditekankan perbedaannya pada
terminologi dan juga berbeda ya. Misal contoh dalam master data untuk proses industri dia menggunakan resource ya, resource. Sedangkan untuk di production order menggunakan work center ya. Tiketnya pun yang dipergunakan berbeda gitu ya. Kemudian untuk task listnya di proses industri dia menggunakan master recipe ya, C201. Sementara yang di production order dia menggunakan routing ya. Nah, itu perbedaannya ya. Sementara prosesnya adalah sama, flow-nya sama, tapi master datanya itu berbeda ya. Ada di beberapa tempat yang berbeda. Nanti Anda bisa lihat di sini ada step-stepnya ya. Kemudian juga ada video tutorialnya tentang proses manufacturing. Nah, ini tikot-tikotnya ya, CRC1 untuk resource, perbedaannya di sini aja yang harus Anda fokuskan. Kemudian nanti di master recipe C201, C202, C203 ya. Tikotnya berbeda dengan production order ya. Kalau di order, production order itu CO01, kalau yang di process order adalah COR1 ya. Nanti juga berbeda. Dan ada hal beda yang prinsip lagi ya, perbedaan prinsip yang dari proses maupun production order itu dalam config ya. Nanti Anda bisa lihat di SPRO itu ada perbedaan config antara proses industri sama production order ya. Walaupun ada beberapa config yang digunakan sama gitu, tapi dia dibedakan karena memang kebutuhannya berbeda gitu ya, tiketnya pun berbeda. Oke. Ini yang master datanya, ini nanti ada video tutorialnya. Kemudian yang berikutnya adalah materi yang kedua tentang proses order. Kita masuk ke proses order ya, COR1. Ini bagaimana konsepnya, ini sama, konsepnya seperti kayak di production order ya. Penjelasannya sama, nanti yang beda itu convertnya ya. Pada saat convert dia akan membuat meng-create proses order ya. Sementara di sana di tempat di discrete itu dia pada saat convert dia menjadikan production order gitu ya. Terminologinya harus dibedakan gitu ya, jangan sampai tertukar. Kemudian proses cycle-nya juga sama ya. Proses cycle itu mulai dari requirement, kemudian availability check, release dan seterusnya ini sama ya. Sama proses flow-nya, proses bisnisnya, tapi tiketnya berbeda ya. Sekali lagi tiketnya berbeda. Oke, itu tentang proses industri ya. Berikutnya adalah materi berikut ketiga adalah tentang SAP PPI sheet ya. Ini sebenarnya opsional, bisa dipakai atau tidak. Di beberapa industri dia menggunakan juga tidak karena mungkin terlalu kompleks ya, kompleks dari cara menggunakan SAP PPI gitu ya. Jadi bisa juga Anda tidak menggunakan, tapi untuk seorang konsultan Anda harus tahu itu konsep PI sheet itu seperti apa ya. Di materi yang pertama ini ya, di PI sheet itu saya menjelaskan dulu proses bisnisnya ya, proses planning, proses manajemen, proses kontrol, execution ya. Hingga Anda betul paham ya yang dimaksud dengan PI sheet ya. Berikut juga di sini ada SPRO-nya nih. SPRO konfigurasinya di mana gitu ya. Agar betul-betul di sini Anda memperhatikan dulu sebelum masuk ke proses PI sheet, konfigurasi dipersiapkan dulu ya. Kemudian oke, kalau udah siap ini yang pertama PI sheet ini nanti di materi PI sheet yang pertama itu PI sheet-nya kita pasangkan dulu di master data ya. Di mana disimpannya adalah di master data master recipe ya. Di sini nanti di pembahasan ini adalah selain konsep PI sheet juga bagaimana cara selain konfigurasi juga Anda memasangkan PI sheet-nya di master recipe ya. Baru berikutnya di session kedua tentang PI sheet adalah saya memberikan penjelasan tikot-tikot yang digunakan untuk mengaktifkan PI sheet. Di sini contoh ada CO53, CO60, CO54 dan seterusnya ya.
Di sini juga bisa dipandu di video tutorial bagaimana supaya Anda tidak bingung ya. Oke, ini sudah ya PI SAP PP PI sudah seperti itu, dilengkapi dengan PI sheet, perlu Anda ketahui juga. Kemudian masuk ke materi kelima ya, SOP, Sales Operation Planning. Ini sebenarnya adalah bagian dari demand management atau planning process ya. Hanya saja saya menyertakan di sini karena ya saya anggap ini spesial ya. Bisa dipakai atau tidak di dalam satu proses SAP gitu ya. Kalaupun Anda mau pakai, nah ini bisa nih. Biasanya SOP ini, Sales Operational Planning ini adalah inputan yang digunakan oleh marketing ya. Ingat ya. Jadi inputan yang digunakan oleh marketing dalam budgeting setahun sekali dia akan input produk-produk atau finish good mana yang akan dibudgetkan untuk ke depan ya. Dia akan lihat target-target yang ingin dicapai sesuai dengan budget dari perusahaan terhadap produk-produk yang ingin di launching di tahun depan begitu ya. Nah, ini tikot-tikotnya nih. Tikot-tikotnya ada MC78 dan seterusnya. Di akhir proses dari marketing, nanti dia akan melakukan proses apa yang disebut dengan transfer ya. Transfer planning to demand management. Nah, di demand management di awal kita membicarakan hanya planning untuk PPIC ya. Jadi planning itu ada dua ya. Planning itu ada dua. Satu yang dari marketing yang ini ya. SOP disebutnya Sales Operation Planning. Kemudian planning yang dari PPIC ya. PPIC sendiri mempunyai planning untuk produksi. Ya, itu dia yang kita sebut demand management. Akan tetapi urutannya adalah dari SOP ditransfer ke demand management. Manakala PPIC mau menambahkan atau mengkoreksi atau membuat planning, maka PPIC melakukan proses demand management sendiri ya. Dengan tiketnya di sini MD61, MD62, MD63 gitu ya. Nanti setelah itu, setelah membuat planning maka akan di run MRP. Seperti biasa akan di run MRP. Nanti setelah hasil dari run MRP kita akan lihat mana yang berbentuk proposal ke PR, mana yang berbentuk proposal ke order gitu ya. Oke, itu tentang SOP ya, Sales Operation Planning. Kemudian tambahan berikutnya adalah ini serial number management. Ini adalah fitur tambahan yang mungkin juga bisa digunakan atau tidak ya. Maksudnya adalah misalnya di dalam proses produksi itu dia mempunyai konsep serial number management. Contoh produknya misalnya perusahaan pembuat HP ya, handphone ya, di mana handphone itu dia ada nomor serial pembuatan edisi produksi ya. Jadi kode barangnya satu, tetapi dia mempunyai serial number gitu ya, serial number. Nah ini bisa diatasi dengan konsep dari serial number management yang bisa ditempelkan di produksi. Tentu saja Anda harus melakukan config dulu. Di sini saya ajarkan confignya di mana. Kemudian nanti ketika di order ya, ketika Anda membuat proses order gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat di kontrol ini. Di kontrol ini ya. Ada di automatically ya. Ini di tick untuk membuat serial number. Oke. Lalu order setelah dibuat, nanti Anda lihat di kontrol itu Anda bisa masukkan serial numbernya berapa, misalnya 400, 101 atau 123, dia akan nanti terurut sesuai dengan jumlah order. Misalnya ordernya jumlahnya 20. Nah, dia akan 20 kali membuat serial number seperti ini ya. 20 kali order berdasarkan serial number. Dan ini nempelnya berhubungan dengan equipment yang ada di PM. Oke, itu ya. Serial number. Oke, yang ketujuh adalah repetitive manufacturing. Ya, tadi saya udah singgung bahwa ini yang ketiga proses manufacturing yang simple karena memang biasanya tiketnya tergabung dalam semua
kondisi baik GR, GI gitu ya, availability check semuanya dalam satu tikot gitu ya. Mungkin ini dibuat lebih dulu barangkali ya sebelum ke proses atau production order. Di repetitive manufacturing juga ya, ini konsep backblastingnya ya. Ini tikot-tikotnya saya perlihatkan di sini juga ya. Sama, sebagian sama, tapi terbedanya adalah pada saat production cost collector dia ada KKFM6N ya. Jadi prosesnya dilakukan dulu dengan cost collector KKF6N. Kemudian nanti ada run MRP juga, kemudian nanti ada planning table ya MF50 kalau memang diperlukan line loading, lalu nanti di backblasting dengan MFBF konfirmasi gitu ya. Ini nanti step-stepnya kalau belum jelas, selain saya menyediakan step-stepnya juga ada video tutorialnya di sini ya. Bisa Anda download, bisa Anda tirukan caranya jika memang ada perusahaan yang menggunakan proses repetitive manufacturing gitu ya. Oke, ini panjang lebar terus. Lalu planning prosedur, ini juga masih ngomongin masalah planning, ini bagian dari yang di demand management ya. Bagian yang tertinggal saya bahasnya di sini. Jadi planning prosedur ini ya sebenarnya dibagi dua kan. Planning prosedur ada yang running by MRP, ada yang runningnya itu consumption based planning ya. Jadi nanti ada istilahnya CBP ya, CBP. Jadi ini lebih ke MM ya, lebih ke proses material management karena kebutuhan forecast dari material komponen gitu ya. Jadi lebih ranahnya ke MM, tapi PP tidak ya hanya sekedar pengetahuan aja untuk pembahasan dari ini ya. Lebih banyak tiketnya ada di MM gitu ya. Tapi Anda nanti lihat ini ada tiketnya banyak di MM. Karena dia akan generate forecast yang dari material kemudian ke PR gitu ya. Oke. Kemudian ini juga masih ngomongin planning master production schedule yang MPS, cuman beda model aja gitu ya, tapi ini adanya di MM juga ya. Anda nanti bisa ikuti konsepnya, ini jarang dipakai tapi sebagai pengetahuan bolehlah. Begitu pula yang forecast based planning, time based juga ini jenis planning yang lain, masih ngomongin masalah planning yang material consumption gitu ya. Oke. Lalu ini configurable. Ya, ini configurable lebih ke terapan implement dari model material configurable yang berbeda ya. Maksudnya berbeda itu jadi ini saya menempelkan objek dependensinya pada karakteristik ya. Ini lihat karakteristik. Jadi OD-nya saya simpan di karakteristik ya. Ini OD-nya adalah dollar self cycle price sama dengan BSALR gitu ya, seperti itu. Jadi nanti di varian configuration yang lain juga OD-nya bisa diterapkan di dalam routing ataupun di dalam BOM ya, bisa seperti itu juga. Jadi bisa berbagai cara ya varian configuration itu. Tetapi prinsipnya adalah varian configuration adalah prinsipnya adalah pesanan ke dalam produksi berdasarkan request dari SO customer gitu ya. Dan konsepnya sama flow-nya, hanya beda penyimpanan tentang dependensinya. Kemudian tapi ada hal yang penting adalah kalau menggunakan varian configuration, pertama strateginya ada 25 ya. Strateginya 25 itu adalah make to order by configurable, by material configurable. Kemudian nanti harganya itu based on SO ya, bukan dari costing ya. Dimana kita tahu kalau harga HPP, harga pokok produksi itu biasanya kan didapatkan dari proses mesin, routing, dan BOM gitu ya, untuk mendapatkan HPP. Nah, beda dengan material configurable, nanti harganya itu akan disetting dari SOP
price gitu ya. Itu aja yang pokok sih yang membedakan material configurable. Oke. Ya, nanti lihat perkembangan berikutnya SAP PP ya. Saya akan tambahkan lagi materi-materinya. Jika ada hal yang baru lagi, tentu saya akan update di sini. Selain ini juga buat dokumentasi juga untuk pembelajaran teman-teman yang memang ingin mendalami SAP PP secara keseluruhan, secara utuh ya. Jadi walaupun dalam satu company dia menggunakan SAP PP hanya dalam satu proses, misalnya hanya production order aja, tapi kalau untuk konsultan saya kira harus tahu semua gitu ya, semua jenis-jenis proses yang ada di SAP PP gitu ya. Oke, sekaligus saya mau memberikan juga, sebentar, saya kira cukup dulu ya. Ini sudah dibahas tentang SAP PP semuanya. Nanti di video tutorial berikutnya saya akan kupas tentang SAP QM dan MM. Ini sekaligus saja nih. Nanti ya kita bahas bagaimana konsep yang ada di SAP QM, bagaimana yang dari MM. Ini MM sebagai tambahan aja. Tambahan untuk melengkapi pengetahuan Anda di SAP PP QM gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Itu semata-mata dari pengetahuan saya yang banyak kekurangan. Saya akhiri aja di video tutorial ini. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.